DPRD dan akademisi di Sulawesi Tengah mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan kebijakan efisiensi anggaran saat ini sudah pada jalur yang tepat untuk kemaslahatan rakyat. Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah, Insinyur Musliman menilai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran sudah sangat tepat dan rasional untuk dilaksanakan. Sementara itu pemirsa, Guru Besar Program Studi Administrasi Publik Universitas Tadulako Palu Profesor Dr. Slamet Riyadi mengungkapkan kebijakan program efisiensi anggaran dapat membantu meningkatkan taraf hidup berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini juga dinilai justru dapat mendorong peningkatan kualitas dan kreativitas birokrasi. Kalau pertanyaannya apa tanggapan tentang efisiensi yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo, itu menurut saya itu efektivitas. Satu langkah seorang pemimpin dalam rangka memaksimalkan sistem penganggaran yang ada di Indonesia. Efisiensi, saya lebih cenderung melihat apa yang dilakukan Prabowo itu adalah rasionalisasi. Jadi bukan sekedar efisiensi anggaran, tetapi merasionalkan anggaran. Banyak orang berpendapat bahwa efisiensi ini banyak merugikan, dikuranginya proyek, dikuranginya. Bahkan ada yang memplesetkan bahwa dengan efisiensi ini sampai pemotongan gaji dan sebagainya. Itu tidak betul. Tidak betul. Apa yang dilakukan Prabowo sudah pernah kita alami dulu di zaman-zaman Soeharto. Prinsipnya ini rasionalisasi. Jadi disebut rasionalisasi, merasionalkan anggaran, karena sekarang ini banyak anggaran yang berlebihan yang tidak terlalu maksimal pemanfaatannya. Terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pemangkasan anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 2025, ya pada prinsipnya saya pikir penting memang diberikan apresiasi dalam kerangka upaya untuk mengurangi defisit anggaran dalam APBD itu sendiri dan upaya-upaya juga untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap utang luar negeri kita. Banyak pandangan mengatakan bahwa kebijakan ini juga cenderung menciptakan sebuah paradoks dalam perspektif kebijakan itu sendiri, ya. Apa yang menjadi implikasi terhadap kebijakan itu antara lain misalnya ya tentu pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini hanya 5% dan harapan Pak Presiden itu pertumbuhan ekonomi akan lebih mengalami peningkatan sampai